warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sayang semuanya? Alhamdulillah baik. Baik semua. Hari ini awal masuk sekolah ya? Iya. Alhamdulillah, Bapak senang sekali berjumpa dengan kalian pagi ini. Nah, untuk mengisi waktu kalian, Bapak kali ini akan meminta kalian untuk menjadi audien Pak Eko. Bapak akan menyampaikan aksi nyata dari pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Tema yang akan Bapak berikan ini adalah kurikulum merdeka, ya. Jadi kita akan belajar apa itu kurikulum merdeka, begitu. Ya, anak, siap kalian mendengarkan sebentar? Siap. Alhamdulillah, ya. Baik, kurikulum dalam materi ini kita akan punya dua modul, yaitu makna kurikulum pendidikan. Kemudian yang kedua adalah modul pembelajaran modul 2, yaitu pembelajaran versi kurikulum merdeka itu nanti bagaimana. Yang pertama adalah apa maknanya kurikulum itu. Kemudian yang kedua, pembelajarannya seperti apa. Gitu ya, anak ya. Kurikulum merdeka itu sudah kalian terapkan selama 1 semester ini. Kita sudah terapkan selama 1 semester ini untuk kalian ya. Ya, untuk kalian ini. Jadi sebelum-sebelumnya kakak tingkat kalian belum menggunakan kurikulum merdeka. Nah, gitu ya. Anak-anak, tujuan pemahaman ini agar kalian nanti tahu peran kurikulum itu apa dalam pembelajaran kita, sehingga proses belajar mengajar kita jadi enak. Jadi Bapak Ibu guru nanti bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada kalian. Jadi kalian itu adalah sesuatu yang diistimewakan dalam kurikulum ini. Semuanya bertumpu pada kalian. Jadi Bapak Ibu guru hanya mengikuti apa yang ada pada diri kalian, gitu ya. Kurikulum itu apa, anak? Kurikulum itu adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran, gitu ya. Ini pedomannya untuk menyelenggarakan pembelajaran, gitu ya. Kurikulum merdeka ini ditetapkan oleh pemerintah pusat, anak-anak ya. Ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dan kita kurikulumnya sudah berganti-ganti berkali-kali. Selama Bapak kecil, setahu Bapak, kita mengalami 4 kali pergantian kurikulum. Yang pertama, dulu itu waktu Bapak kecil itu kurikulum KBM, kurikulum berbasis KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian KTSP, kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan waktu Bapak sekitar SMA. Kemudian Bapak sudah besar ini K13, kurikulum satuan K13 itu kurikulum tahun 2013. Nah, kalian berganti kurikulum merdeka. Yang kalian terapkan sekarang ini, yang kalian posisi kalian di sini adalah kita melakukan kurikulum merdeka. Ruby sudah disuting ke teman-teman? Sudah? Sudah. Lanjutkan ya. Nah, sudah tahu makna kurikulum, kemudian kurikulum ini setiap sekolahan dimodifikasi. Jadi panduannya dari pemerintah pusat, kemudian oleh sekolahan dimodifikasi sesuai dengan karakter kalian masing-masing, karakter sekolah masing-masing. Jadi sekolahan yang ada di pegunungan berbeda kurikulumnya dengan sekolah yang ada di perkotaan. Jadi kalian anak-anak, kalau ada Bapak Ibu guru yang memberikan contoh pembelajaran yang ada di perkotaan, ya sebaiknya itu namanya kurang relevan. Yang relevan adalah sesuai dengan lingkungan kalian, yang kalian mengerti. Ya gitu. Apakah boleh memberikan contoh pembelajaran yang ada di kota? Boleh. Tapi yang paling utama adalah yang sesuai dengan lingkungan kalian sekarang ini. Itu anak-anak ya. Nah, komponennya itu ada 4.
yaitu tujuan. Komponen kurikulum ada 4, tujuan, konten, kemudian metode, dan evaluasi. Itu ya anak ya. Kemudian dalam pembelajaran itu di kelas ini untuk melaksanakan kurikulum merdeka di kelas anak-anak ya, yang paling bagus itu adalah pembelajaran yang inquiry. Inquiry itu pembelajaran yang begini. Pembelajaran inquiry itu pembelajarannya kamu harus mempunyai rasa ingin tahu anak-anak ya. Jadi kamu harus pengen tahu semua materi itu. Kalau kamu nggak ingin tahu, sudah percuma kalian belajar di sini. Kamu harus mempunyai rasa ingin tahu. Kemudian mencari tahu. Jadi dicari tahu lewat HP, lewat buku, lewat cerita-cerita sama teman, gitu ya. Mana yang baik? Yang baik itu adalah dari buku. Kalian membaca semua materi, kemudian merangkumnya sendiri-sendiri. Jadi kalau di HP kelemahnya apa? Banyak godaannya. Kalian baca sebentar, kemudian menonton yang lain-lain. Kurangi belajar hanya pertanyaan-pertanyaan saja, itu kurangi. Berusaha membaca pelajaran materi sebanyak-banyaknya, barulah dijawab secara mandiri pertanyaan-pertanyaan itu ya. Jangan hanya bertanya di Google, pertanyaan itu dijawab sama Google selesai. Nggak bagus itu, nggak bagus seperti itu anak-anak ya. Kurikulum merdeka tidak bagus seperti itu. Yang bagus kalian mencari, membaca semua materi di buku, kemudian dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Setelah mencari tahu, yaitu dipilah-pilah mana yang informasinya penting, dirangkum itu tadi anak-anak ya. Yang paling utama mana? Jadi membaca buku dicari yang utama yang penting dulu. Setelah memilahnya, kemudian membuat koneksi, dihubung-hubungkan. Jadi semua materi itu dihubung-hubungkan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak ya. Nah, sebaiknya kamu bertanya sama bapak ibu guru. Pertanyaan itu panus kamu ada itu apa ini yang ada di pelajari? Bagaimana? Kemudian untuk apa? Kamu harus tanya kepada semua ibu guru itu seperti itu nanti. Bu, itu untuk apa manfaatnya saya belajar ini? Itu ya anak-anak ya. Jangan kamu diam saja, jangan, nggak tahu apa-apa. Harus tahu manfaatnya itu untuk apa, untuk kehidupan saya. Kemudian mengambil maknanya itu apa itu tadi, bertanya tadi manfaatnya itu apa. Kemudian melakukan aksi tindakan. Aksinya itu apa? Aksinya kalau ilmunya misalkan tentang hidup sehat, nanti kamu harus terapkan hidup sehat di keluarga kalian. Itu ya anak ya, kurikulum merdeka begitu. Yang perlu kalian ketahui tentang kurikulum merdeka yaitu tentang makna pendidikan anak-anak. Makna pendidikan, kurikulum merdeka ini anak-anak dasarnya dari pola pikirnya adalah dari pahlawan kita. Siapa pahlawan pendidikan kita? Siapa yang tahu? Siapa pahlawan pendidikan kita? Selain Ibu kita Kartini, pahlawan nasional, belum tahu semua? Ki Hajar Dewantara, sudah berkali-kali kalian dengar kan? Ki Hajar Dewantara itu pemikirannya sangat luas anak. Pada zamannya dulu merdeka, dia sudah bisa memikirkan dan sesuai dengan zaman kita sekarang ini. Jadi zaman kita memakai pemikiran beliau yang 1 abad yang lalu, setengah abad yang lalu, baru kita terapkan sekarang pemikirannya. Ceritanya Ki Hajar Dewantara itu belajar dengan negara lain di Belanda sana, bergaul dengan semua orang-orang luar negeri. Tapi dia tidak serta-merta menelan pemikirannya mereka orang luar negeri, tidak. Tapi beliau menyaring semuanya itu, pemikirannya disaring, kemudian disesuaikan dengan kehidupan kita di Indonesia. Gitu anak-anak ya. Ki Hajar Dewantara seperti itu pemikiran. Jadi sangat jempol. Bapak hanya bisa meniru songkoknya saja. Pernah lihat fotonya Ki Hajar Dewantara kan? Pakai songkok enggak? Pakai songkok. Bapak itu hanya bisa meniru songkoknya saja. Pemikirannya sulit sekali Bapak ikuti. Jadi pemikirannya begini. Menurut beliau,
pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang pada anak-anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai masa manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, itu intinya gitu. Jadi kalian menjadi manusia yang apa tadi? Manusia yang apa? Selamat, iya kan? Dan apa? Selamat dan apa? Selamat dan apa? Bahagia. Nah gitu. Jadi kalian itu punya kodrat di sini. Kalian mempunyai kodrat masing-masing. Kan kalian berbeda-beda kan hobinya? Iya. Hobi kalian masing-masing berbeda-beda. Iya. Nah, hobi kalian masih berbeda-beda ya. Kalian itu ada yang senang matematika, ada yang senang apa? Makanan. Mutia senang apa? Pelajaran senang apa? PJOK. Ruby senang apa? MTK. Hah? MTK. Apa itu? Matematika. Terus? Apa itu? Mana? Lisa. Nah, namanya Lisa? Senang apa? PPKN. Iya. Itu kan. Beda-beda kan? Jadi kalian mempunyai potensi masing-masing. Bapak tidak bisa memaksa kalian. Bapak Ibu guru ini tidak bisa memaksa kalian harus pintar matematika semuanya, harus pintar olahraga semua. Tidak bisa. Tapi Bapak Ibu hanya bisa mengembangkan apa yang kamu sukai itu. Ya. Kalau kamu punya matematika, Bapak kembangkan matematika. Dia suka olahraga, dia harus kamu kembangkan olahraga itu. Sampai kamu jadi ahli, kemudian itu kamu bisa terjun ke dalam masyarakat nanti begitu. Gak apa-apa, kalian tidak suka senang matematika, nggak suka olahraga, tidak apa-apa, nggak bisa Bapak paksa itu kamu harus pintar olahraga, nggak bisa. Tapi harus kamu lakukan secara senang-senang bersama-sama. Itu anak-anak ya. Nah, terus kurikulum ini anak-anak harus kita rubah. Mengapa kurikulum dirubah? Agar sesuai dengan zamannya kita. Nah, sesuai dengan zaman kita. Karena apa? Perubahan iklim global. Jadi dunia ini berubah iklimnya anak-anak ya. Kemudian teknologi digital berubah. Kemudian industri multinasional berubah. Kemudian budaya juga berubah kan? Budaya kalian berubah. Jadi harus kita rubah juga kurikulumnya menyesuaikan. Gitu. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Nah, kurikulum selain berubah, sekolah juga harus mengadaptasi kurikulum, menyesuaikan juga dengan potensi kalian. Gitu ya. Nah, kerangkanya dalam merubah kurikulum ini ada kerangkanya. Kerangka dasar kurikulum yaitu tujuan pendidikan nasional. Pertama, tujuan pendidikan nasional. Kedua adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian struktur kurikulum. Kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen. Yang terakhir adalah pencapaian pembelajaran. Nah, yang kalian pernah dengar di sini apa? Yang Bapak bilang tadi? Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ya, kalian sudah melakukan profil pelajar Pancasila. Ya, itulah istimewanya dari kurikulum Merdeka, ada profil pelajar Pancasila. Jadi kalian diharapkan ada aksi nyatanya. Ya Nana ya. Tidak hanya di dalam profil pelajar Pancasila tidak hanya pengetahuannya saja. Kalian harus ada aksi nyatanya profil pelajar. Ada wujud nyatanya. Apa kegiatan yang kamu lakukan untuk membentuk profil pelajar Pancasila itu tersebut? Itu kan? Nah, sekolah merancang itu dalam bentuk KOSP nanti ya. Demikian anak-anak pemaparan kali ini dan aksi nyata Bapak. Nanti kalian Bapak minta untuk mengisi form, mengisi tulisan, mengisi refleksi. Kemudian akan Bapak mintai keterangannya, meminta kembali ya. Siapa anak refleksinya? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.